Oke, kali ini saya mau mendemokan satu buah aplikasi yang udah pernah dibikin ya. Jadi waktu itu aplikasi ini dibikin untuk apotek. Ini sengaja saya hide sih namanya, biar nggak ada yang nyari ya. Ini untuk spek si aplikasinya kita pakai VB.NET, untuk si formnya, kemudian untuk si untuk si reportnya, laporannya kita pakai Java ya. Jadi ini dicombine antara VB.NET dan Java. Oke, terus untuk aplikasinya kita pakai XAMPP. Oh ya maaf kalau ada suara aneh-aneh. Ini masih pagi jadi orang-orang masih beraktivitas jadi masih ramai. Oke. Ini kita pakai MySQL untuk database-nya. Di sini saya pakai XAMPP untuk servernya. Untuk servernya kita running dulu ya. Kita running dulu. Oke. Pastikan di localhost sudah ada database-nya ya. Nama database-nya kalau nggak salah apotek adalah pokoknya nanti saya lupa ini ada inisial nama apoteknya jadi jangan kita buka. Coba kita running ya, coba kita running dulu. Oh ini keluarnya apotek Vital Farma, oke lah gak apa-apa. Oke, kita coba running dulu. Ini ya, ini database-nya. Oke, ini aplikasinya seperti ini. Di sini di aplikasinya kita bisa manage obat, pelanggan, petugas, sama supplier. Obat itu untuk transaksi, pelanggan itu untuk pembeli, petugas untuk orang yang melakukan rangkuman data ini, kemudian supplier untuk yang proses pembelian barang ya. Kita coba ke obat dulu. Di sini harusnya ada tabel sih untuk rangkumannya, cuman di sini nggak saya cantumkan. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh untuk tabelnya, silahkan request aja untuk fiturnya. Nanti untuk kontaknya saya cantumkan di komentar ya, di deskripsi, sorry, di deskripsi video. Oke, ini kode obatnya harus OB ya, OB01, OB02, OB03. Coba kita tambahkan. Coba kita cek dulu. Nah, masuk ya. Kita masukkan coba OB02. Terus untuk nama obatnya misalkan paracetamol. Untuk stoknya misalkan 5. Jenisnya obat lunak. Harganya misalkan 20.000. Kita klik simpan. Oh, oke. 02. Ini ya, 3 ya harusnya. Kita klik simpan. Oke. Dia harusnya masuk ke database ke sini. Nah, masuk ya. OB03 paracetamol, stoknya 5. Jenisnya obat lunak, harganya 20.000. Jenis itu diambil dari mana? Ya, jenis itu hanya ada 2 ya. Ini udah fix statis dia. Cuma ada jenis obatnya ada 2, obat keras sama obat lunak. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh untuk manage stok jenisnya, bisa ya request fitur nanti. Oke, nah kalau misalkan saya pengen ngerubah data nih, misalkan OB02 kita cari ya. Nah, ini misalkan kita ganti jadi apa nih? Obatnya atau obat lagi. Laserin ya, obat anak. Stoknya 100. Harganya oke, kita ubah. Oke. Kita cek lagi ke database. Nah, ganti ya. Jadi laserin obat kedua. Kemudian untuk OB1 kita ganti, kita hapus deh. Kita hapus, cari dulu.
Oke, masuk. Kita hapus. Nah, kenapa dia nggak bisa dihapus? Karena kita nggak diizinkan untuk menghapus data yang udah ada transaksinya. Jadi kalau misalkan di data transaksi itu udah ada obat ini, kita nggak bisa hapus. Jadi kalau misalkan kita pengen menghapus data obat ini, kita harus menghapus histori transaksinya di detail pembelian. Coba OB02 nih, tuh ada penjualan juga harusnya ada sih, tuh ada. Jadi itu nggak bisa dihapus. Si obatnya nggak bisa dihapus karena ini ada. Gimana kalau misalkan saya pengen menghapus? Bisa. Kita masuk ke SQL karena di program nggak saya cantumkan si fitur untuk hapus transaksi. Jadi kita harus masuk ke sini dulu. Delete from where obat dengan apa? Bentar, saya agak lupa struktur database-nya. Kode obat ya. Kode obat. Oke, kita hapus ya. Oke, hapus. Kemudian yang ini juga sama ya, penjualan. Kode obatnya harus kita ganti. Kode. Oke. Oke, sip. Udah ya. Wis, OB02. Kok nggak hapus? Oh, tabelnya salah. Harusnya bukan detail pembelian, tapi detail penjualan. Kita hapus. Oke. Oke, hilang ya. Coba kita hapus lagi yang tadi, yang ini, OB02. Kita cari, laserin kita hapus ya. Hapus. Oke, kehapus. Udah. Coba kita cek lagi di obat. Oke, udah hilang ya. Jadi itu untuk penghapusan si obat. Kemudian kita bisa juga manage pelanggan. Ya, pelanggan. Untuk pelanggan kita pakai kodenya PLG ya. PLG strip apa? Pelanggan. Nah, pelanggan strip apa? Coba kita cari PLG 01. Cari, oke masuk ya. Sekarang kita pengen hapus nih, nge-clear si file-nya. Kita klik batal aja, dia langsung hilang. Sekarang kita tambahkan PLG 02. Kita cari kosong. Kemudian kita untuk nama pelanggannya kita pilih misalkan siapa nih? Hendra misalkan. Kelaminnya laki-laki, alamatnya Tasikmalaya. Nomor teleponnya 082 321 Oke, simpan. Oke, udah kesimpan, kita cek di database. Masuk ya. Untuk hapus dan untuk ubah juga sama kayak tadi. Sistemnya untuk petugas juga sama. Petugas itu PTG kalau nggak salah. Ya, PTG 01. Coba ya kita cek. Cari, oke masuk. Untuk supplier SPL. SP aja ya. SP01. Oke, sip ya. Itu untuk data masternya. Nah, kita juga bisa melakukan transaksi untuk penjualan kepada pelanggan dan pembelian kepada supplier. Coba kita cek. Untuk penjualan kita pakai PNJ ya untuk kodenya. Kita cek database penjualan. Nah, oh iya nih. Penjualan. Ini harusnya saya bikin otomatis sih si kodenya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen request otomatis boleh ya. Silahkan di kontak aja nomornya di deskripsi video. PNJ misalkan 01 karena ini kan belum ada nih. Belum ada PNJ 01, kita pakai aja. Nah, ini tanggal transaksinya kapan? Sekarang otomatis. Kemudian kode petugasnya siapa? Ini akan otomatis nambah ya. Kalau misalkan petugasnya nambah, dia bakal nambah juga. Karena di sini cuma satu, win aja, cuma satu. Kita klik cari untuk memastikan nama petugasnya. Kemudian pelanggan juga sama. Nah, ini ada dua nih. Cari aja.
mau ganti yang kedua. Nah, ya. Kemudian untuk obat ini ada 2, kita klik cari dulu. Nah, di sini untuk syaratnya itu obatnya harus ada stoknya. Jadi kalau misalkan dia kosong, tuh dia keluar kayak gini. Coba yang lain. Nah, paracetamol dia ada 5. Kita coba ya, 6 misalkan. Nah, oke. Bisa lebih ya. Harus minimal harus minimal 5. Maksimal 5, sorry. Terus ini juga harus diisi dengan bilangan bulat. Jadi harus diisi dengan 4 misalkan. Oke, ini otomatis ya. 4 itu dapat dari harga dikali quantity. Tambah aja, masuk ke sini. Ini sebenarnya kalau misalkan datanya banyak, itu dia bisa banyak ya belinya. Jadi nggak cuma satu kayak gini. Kita coba dulu. Kita coba simpan transaksinya. Oke, masuk. Oke, udah ya. Coba kita cek tadi di pembelian penjualan PNJ ya. PNJ 01 14.000 ini. Oh ini salah, sorry. 8.000 nih yang ini. Di detail penjualan PNJ 01 terus di penjualan. Ini untuk rangkumannya PNJ 01. Ini untuk detailnya. Coba kita tambah dulu deh. Kita tambah dulu si barangnya, si obatnya. Misalkan apa tadi? OB03 ya. OB03. Kita cek dulu. Stoknya 1, kita tambahkan dulu 5 ya. Simpan. Sorry. Ubah ya. Ubah. Oke. Kemudian kita coba tambah lagi. OB04. Kita cari, pastikan nggak ada. Kosong ya. Nama obatnya misalkan Parabex. Oke, stoknya 100. Jenisnya obat keras. Harganya 2.000. Oke, simpan. Tambah lagi situ lagi. Misalkan OB04. Oh, ada sorry. 5. Oke, misalkan ini Bodrek. Stoknya misalkan 10. Ini obat keras juga. Ininya harga obatnya misalkan 5.000. Simpan. Oke. Kita ke transaksi lagi. Penjualan PNJ 02. Oke. Ini kita set sini aja, cari Agus. Obatnya cari ya. Kosong ini nggak bisa. 03. Oke, 3 tambah 4 cari 2 tambah. Terus 5 cari 5 tambah. Masuk sini ya semua ya. 0 1 2 3. Totalnya ini hasil dari penjumlahan yang ini 60.000 tambah 25.000, berarti kan dia 85 ya, tambah 4 89 sesuai. Simpan. Oke. Nah, di sini kita bisa cek lagi nih di penjualan PNJ 02 89. Oke. Penjualan PNJ 02 1 OB3 OB4 OB5. Oke, sip. Itu ya. Itu untuk penjualan. Kemudian untuk pembelian juga sama. Ini kita pakai PMB. Nah, pembelian dia ada kodenya apa aja nih? Banyak. PMB 01, 02, 34, 56, 78, 9, 10, 11. Itu PMB 12 ya. PMB 12. Ini suppliernya kita cari. Obatnya apa? Ini yang kosong ya, kita cari. Stoknya kosong. Kita masukkan jumlahnya misalkan 10. Tambah. Ini harusnya obat 1 harusnya nambah nih. Kita coba simpan dulu. Oke. Di obat kita cek OB1. Oke, nambah ya 10. Coba kita cek yang OB3. Tambah stok OB3. OB 0
PMB 13, 14. Cari PMB 03 ya, cari 2 stoknya, kita tambah 5 jadi 7, tambah, simpan. Oke. Nah, tambah ya 7 ya. Oke, itu ya. Itu untuk transaksinya. Kemudian ada juga laporannya. Untuk laporan kita bisa cetak laporan obat, laporan supplier, laporan pelanggan, pembelian dan penjualan. Obat itu dia untuk stok off-name ya. Ini bisa kita cetak semua obat, semua datanya, atau dengan stok minimum berapa. Misalkan kita print semua obat. Tunggu aja, agak lama. Ini pakai Java. Nah, ini pakai Java. Ini pakai Java bikinnya. Jasper report. Oke. Ini untuk stok semua obat ya. Misalkan kita cetak untuk obat yang minimum berapa tadi? Coba kita cek dulu database-nya. Minimum 7 ya. Jadi harusnya Bodrek gak masuk. Mana tadi? Oh, ini harus ini. Minimum 7. Oke, print. Bodrek harusnya gak masuk. 1 2 3 ya. 1 2 3. Oke, Bodrek gak masuk. Itu. Kemudian untuk laporan kita bisa cetak supplier. Ini mencetak semua suppliernya. Oke, ini cuma 1. Kemudian pelanggan juga. Harusnya ada 2 sih. Kalau nggak salah. Tuh, 2. Oke. Kemudian untuk pembelian, penjualan dulu deh. Penjualan dari tanggal kapan nih? Coba kita cek ke history. Penjualan. Ini pakai always on. Kita batal dulu. Penjualan. Kita print penjualan tahun 2022 aja deh. 2022 ya. 2022 berarti ini 3 nih harusnya. Bulan 2. 2022 bulan 2. 2022 awal, misalkan dari Januari ya kita print sampai Maret tanggal 3 ya sekarang ya. Print harusnya ada 3 transaksi yang ke print. 3 transaksi PNJ 02, 01 dan 100. Oke. And then yang terakhir itu pembelian. Sama aja sih. Pembelian juga sama kayak tadi. Pembelian tanggal kapan nih? Pembelian dari tanggal kapan? Oh, ini banyak nih pembelian. 2021. Nah, ini ya, kita cetak 2 ini yang bawah. 2022. Pembelian 2022 berarti dari Januari ya. Januari 1. Oke. Today. Oke, print. Ini masuk ya, 2. PMB 12, PMB 14. PMB 12, PMB 14. Oke. Nah, habis itu udah segitu ya. Jadi itu untuk si aplikasi apoteknya. Oh iya, ini nggak ada fitur login ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nambah fitur login, seperti biasa silahkan request di nomor yang udah saya cantumkan di bawah nanti. Oke, itu aja untuk demonya. Nanti akan saya demokan juga beberapa aplikasi yang lainnya. Beberapa aplikasi yang pernah saya bikin, baik itu pakai VB.NET, pakai Java, sama C# Cepagar. Oke, itu aja untuk videonya. See you in the next video.